wabarakatuh. Halo semuanya dan halo Pak Bukhari. Perkenalkan, nama saya Gebri Ardina Bulan. Jadi hari ini saya akan mereview atau merangkum isi dari buku ini, How to Win Friends and Influence People. Jadi latar belakang kenapa saya membaca buku ini sebenarnya belum habis karena lagi masa-masa kuliah, jadi nggak sempat membaca ya guys. Oke, jadi latar belakang kenapa saya membeli buku ini adalah karena direkomendasikan oleh abi saya. Dan kenapa saya percaya kalau buku ini tuh bagus, karena abi saya sudah membuktikan bahwa dia memiliki banyak teman dan bisa menginfluence people atau memberikan dampak yang baik kepada orang banyak. Jadi bagian satunya adalah teknik dasar dalam menghadapi orang. Bisa saya rangkum dari bab 1 ini. Alih-alih memarahi seseorang, mari berusaha memahami mereka. Mari cari tahu mengapa mereka melakukan sesuatu atau apa yang mereka lakukan. Itu jauh lebih menguntungkan dan menarik daripada kritik. Kritik itu sebenarnya tidak perlu ya guys, dan tidak penting. Dan itu menumbuhkan simpati, toleransi, serta kebaikan. Mengetahui segalanya adalah memaafkan segalanya. Jadi prinsip 1 adalah hindari kebiasaan SOK, salahkan, omeli, dan kritik. Dan juga tuluslah dalam mendukung atau murah hatilah dalam memuji. Maka orang akan menghargai kata-kata Anda serta terus mengulang di sepanjang hidup. Mengulangnya bertahun-tahun setelah Anda sendiri lupa. Prinsip kedua, beri penghargaan yang jujur dan tulus. Dan prinsip yang ketiga adalah bangkitkan keinginan yang besar pada diri orang lain. Karena ingatlah, pertama-tama bangkitkan keinginan yang besar pada diri orang lain. Jika bisa melakukannya, seluruh dunia akan menjadi milik Anda. Jika tidak bisa, Anda akan berjalan sendirian. Bagian kedua, 6 kiat agar orang lain menyukai Anda. Jadi, Alfred Adler, psikolog Wina yang tersohor, menulis buku berjudul What Life Should Mean to You. Di buku itu, dia menulis, orang yang tidak tertarik pada sesamanya lah yang mengalami kesulitan terbesar dalam hidup dan memberikan luka terbesar pada orang lain. Dari orang-orang seperti itulah semua kegagalan manusia muncul. So I think this book is so good to psychology student. Must read. Dan guys, di buku ini bilang, kalau ingin mendapatkan teman, mari melakukan hal-hal demi orang lain. Hal-hal yang membutuhkan waktu, tenaga, sikap tanpa pamrih, dan kesungguhan. Dan juga, kalau ingin mendapatkan teman, mari kita sapa orang-orang dengan antusias dan heboh. Gunakan psikologi yang sama ketika seseorang menelpon Anda. Ucapkan halo dengan nada yang jelas, menunjukkan betapa senang Anda mendengar suara orang itu. Dan sebenarnya saya sudah menerapkan hal itu ke teman-teman baru dan teman-teman lama saya. Oke, karena aku takut durasinya kepanjangan dan kalian bakal bosan mendengar aku ngomong, jadi aku bakal baca poin-poin pentingnya aja guys. Prinsip pertama, beri perhatian yang tulus kepada orang lain. Prinsip kedua, tersenyumlah. Prinsip ketiga, ingatlah bahwa nama seseorang bagi pemiliknya merupakan bunyi yang paling merdu dan paling penting dalam segala bahasa. Prinsip yang keempat, jadilah pendengar yang baik, doronglah orang lain untuk berbicara banyak tentang dirinya sendiri. Prinsip yang kelima, berbicaralah sesuai dengan minat orang lain. Prinsip yang keenam, cobalah dengan sejujurnya membuat agar orang lain merasa dirinya penting, dan lakukanlah dengan tulus. Bab ketiga atau bagian ketiga, kiat agar orang menyetujui cara berpikir Anda. Jadi cara-caranya adalah, yang pertama, hindari debat kusir. Yang kedua, hormati pendapat orang lain dan hindarilah mengatakan Anda salah. Itu nggak boleh. Yang ketiga, jika Anda salah, segera akui dan simpatik. Yang keempat, mulailah dengan cara yang ramah. Yang kelima, buat orang lain segera berkata ya dan ya. Yang keenam, ajak lawan bicara Anda berbicara banyak. Yang ketujuh, buat agar usul dan pendapat datang dari orang tersebut. Yang kedelapan, cobalah dengan tulus melihat masalah dari sudut pandang orang lain. Yang kesembilan, bersimpatilah dengan ide-ide dan keinginan orang lain. Yang kesepuluh, imbaulah dengan motif yang mulia. Yang ke-11, dramatisasi ide Anda, buat ide Anda ilustratif.
Yang ke-12, beri tantangan. Bagian keempat, menjadi seorang pemimpin, strategi mengubah tanpa membuatnya tersinggung atau marah. Jadi, ringkasan 9 cara mengubah orang tanpa menyinggung atau menimbulkan kekesalan. Prinsip 1, mulailah dengan pujian dan apresiasi yang tulus. Prinsip 2, tunjukkan kesalahan secara tidak langsung. Yang ketiga, akui kesalahan Anda sendiri dan sebelum mengkritik orang lain. Yang keempat, ajukan pertanyaan sebagai ganti perintah langsung. Yang kelima, biarkan orang lain menyelamatkan muka. Gak tahu sih itu artinya apa. Next, yang keenam, beri pujian atas setiap kemajuan seberapapun kecilnya. Tuluslah dalam mendukung dan murah hatilah dalam memuji. Yang ketujuh, beri reputasi yang tinggi untuk dicapai. Yang ke-8, beri dorongan, buatlah kesalahan yang mudah diperbaiki. Dan yang ke-9, buat orang lain senang melakukan apa yang Anda usulkan. Jadi segitu dulu ringkasan dari buku ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan coba dibeli sendiri dan dibaca sendiri, karena menurut saya ini buku yang sangat bagus dan saya akan melanjutkan membaca buku ini setelah tugas-tugas saya sudah tidak padat lagi. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.